Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di era digital saat ini, dan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, sekolah harus mampu menghadirkan pembelajaran online yang interaktif dan berkualitas. Kami, SMAK 5 Penabur, menjawab tuntutan tersebut dengan menghadirkan kelas-kelas virtual yang interaktif dan berkualitas, didukung oleh tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Kami berusaha menghasilkan kelas-kelas virtual yang terbaik, yang interaktif, berkualitas, dan mampu menjawab tuntutan era digital saat ini. Terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga kelas-kelas virtual kami di SMAK 5 Penabur dapat terus beradaptasi dan berkualitas di tengah-tengah tuntutan era digital saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Hari ini saya ambil temanya tentang pandemi. Ini pandemi yang sekarang terjadi itu bakal masuk di sejarah kontemporer, dimana untuk pertama kalinya bisa dibilang kita kena kayak gini kan, hampir semua sektor tutup sementara gitu, di lockdown sementara dan lain-lain. Jadi sekarang mari kita lihat wabah penyakit apa aja sih yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Saya mau ngasih sedikit review. Saya pengen tahu apakah kalian memperhatikan dari tadi, ataukah cuma namanya doang ada di sini tapi orangnya nggak ada. Nah, silakan buka ke Classcraft. Nah, ini ya. Kita coba akan lihat review seperti apa yang akan kita lakukan hari ini. In the additional information in the second sentence, I have just finished cleaning my bedroom. Now it looks clean and neat. If you still remember present perfect simple, it has what's called as the result here. Have just finished cleaning my bedroom, and now the result, it looks clean and neat. Nah, masih ingat nggak dulu Miss Adisha pernah kayak ngegambar ini pas, yang di sini present. Miss Adisha ganti pakai warna pink. For the first sentence, kalau ngomongin perfect, kayak tadi perfect simple itu pasti started at unspecific time in the past. Berarti kita tahu mulainya in the past. Yang kalimat pertama mulainya started in the past. Present perfect simple kan? Kita bilangnya tadi udah completed, has just completed, selesai, stop, in the present. Kita bisa lihat hasilnya. Hasilnya apa? She has served it on the table. Ini adalah resultnya. So you go to your Moodle. Ini Miss Adisha ke 10 Science 3. Kelas part aku learning 5. Do both of this review on past simple, present perfect simple, present perfect continuous, review on past simple and past continuous. Nah, be careful with this. This review is available only today, start from 7:30 up to 3 p.m. Okay, you may leave. Goodbye class, God bless you. 4.0 itu kan kita udah mulai beralih ke arah industri. Terus 5.0 itu kita udah tetap mulai mengembangkan proses industri tersebut. Makanya itu dibantu dengan teknologi ini. Jadi teknologi ini sekaligus mendukung proses perkembangan manusia dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang tantangan selanjutnya. Kalau bisa, kalau benar, saya kasih bonusnya 5 naik nih. Gimana caranya selain ini kan tadi bareng ya, saya nggak mau bareng, saya mau gantian merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Oke, siapa yang jawab? Oke. Nah, yang paling tepat itu jawabannya dari Ellen. Programnya sederhana dan targetnya sesuai. Ya, penyebab alaminya apa? Yang pertama itu adalah letusan gunung berapi, gitu ya. Jadi kan di dunia ini banyak ya gunung berapi. Nah itu ketika dia meletus pasti menaikkan suhu permukaan bumi, meskipun memang efeknya tidak sesignifikan yang sekarang. Kita bisa mulai ke kuisnya. Seperti yang saya bilang, kuisnya itu kita pakai Kahoot. Jadi kalian siapkan dulu device-nya masing-masing. Oke ya, kita mulai ya. Nah yang tidak termasuk gas rumah kaca, ini gampang nih, harusnya bisa semua. Waktu
waktunya cuma 20 detik. Oke, ya benar, jawabannya adalah nitrogen. Nah, karena yang menyebabkan rumah kaca itu kalau sulfur oksida nih, yang waktu kemarin kita belajar dihasilkan dari asap-asap pabrik. Kalau metana nih tadi yang kita belajar dari sampah-sampah rumah tangga atau sampah-sampah peternakan. Kalau karbon dioksida itu dia yang dari asap kendaraan, juga dari industri juga. Sementara kalau nitrogen itu gas yang paling banyak di bumi kita, tapi yang menyebabkan rumah kacanya itu adalah nitrogen oksida. Kalau nitrogen aja enggak, ya. Ya, sekarang rusuk yang di bidang alas. Rusuk yang di bidang alas, silakan dilihat rusuk bidang alas. Ada 4 juga ya. Tolong disebut apa saja yang alas. Langsung kalian diisi langsung. Ada AB, betul. CD, BC, sama AD. BC, CD, dan AD sendiri, ya. Ayo, ya, oke. A kuadrat tambah setengah A dalam kurung. Nah, kuadratnya jangan di situ. No, dari sebelum setengah udah dikuadratin. Saya hapus ya. Nah, di depan setengah, berarti nanti setengahnya juga ikut kuadrat. Nah, begitu, good. Ya. Jawabannya mana? CH, EH. CH, EH. CH, EH pun tidak lurus. HCCH. HCCH jawabannya. Iya, jawabannya yang A. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Let's all acknowledge the Almighty God who has joined us in this worship. Hallelujah. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Thus, we have heard the responsorial psalm as our prayers to acknowledge God's greatness and mighty power. While on others downward calling, do not pass me by. Before we read our Bible today, let us bow our head and let us pray. Dear God, kita akan segera memulai pendalaman Alkitab kita malam hari ini, tetapi sebelum itu, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. New normal itu, new kita tentu tahu baru. Apa itu normal? Kalau kita lihat dari etimologinya, dari kata yang dipakai, kata normal itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin, normalis, norma. Pandemi ini menyadarkan kita satu hal. Kita baru akan bisa survive, selamat, bukan ketika kita mencari kepentingan atau keselamatan kita sendiri, tapi ketika kita mau mencari apa yang baik untuk kepentingan bersama, kepentingan orang lain juga. Jadi, saya mau mengajak kita semua, siswa-siswi SMAK 5, teman-teman remaja dari gereja-gereja, pengurus penabur, gereja, siapapun itu, hari kesempatan ini kita pakai untuk belajar hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebaikan bersama, komunitas. High five, shalom, selamat sore SMAK 5 Penabur, yang tentunya di rumah aja ya. Selamat datang di webinar siswa sore hari ini. Saya Emma Girsang yang akan memandu acara webinar kali ini. Beliau ini seorang dosen, yaitu Dr. Christian Fredina. Untuk lebih detailnya mengenai beliau ini, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Christian Fredina. Silakan Pak. Ini yang kalian lihat ini adalah, karena saya seorang dosen, saya harus bikin materi kuliah. Ya, jadi ini adalah konten yang saya buat, dan puji Tuhan saya punya mahasiswa yang kasih rating yang cukup tinggi sama saya, karena mereka bilang, wah lucu ya, katanya saya pakai chroma key lah, pakai blue screen di belakang, saya punya blue screen di sebelah sana, di ruang tamu sebelah sana. Lalu saya taruh di situ, saya belajar bagaimana pakai chroma key, lalu saya belajar gimana cara edit video, gimana saya belajar gimana connect saya punya tablet, iPad ke komputer saya, terus bisa kasih penjelasan yang luar biasa. Halo Natali. Halo. Oke, apa kabar kamu? Baik. Gimana
cara kamu tahu, oh ini nih emang passionku nih mau ke jurusan ini gitu? Banyak explore juga, misalnya minat kalian apa, and jangan lupa buat riset juga, kalian harus sesuaiin minat kalian sama bakat kalian juga supaya nggak susah gitu. Jangan cari suatu jurusan cuman karena kalau aku lulus dari jurusan ini nanti aku bisa kaya gitu. Kita nggak bisa gitu, tapi harus kita sesuaiin sama minat bakat kita juga. Kita harus berdamai. Nah, bagaimana cara berdamainya? Nah, kita juga mesti tahu nih telaahnya dari sudut pandang biologi, sosiologi, dan psikologi. Bersama dengan saya 3 orang narasumber, 3 orang guru dari SMAK 5 Penabur Jakarta. Selamat sore Hardliner dimanapun Anda berada, 6 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah edisi kedua dari program yang luar biasa untuk Anda semua Hardliner, terutama buat anak-anak Anda, anak-anak kita di jenjang SMA sederajat, yaitu sekolah di udara. Masih bersama dengan SMAK 5 Penabur Jakarta, kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber yang super sekali. Kita mau bicara soal COVID-19 dalam tinjauan sejarah, ekonomi, dan aktivitas siswa new normal. Halo, nama saya Glory Satya dari SMAK 5 Penabur. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melaksanakan aksi work from home. SMAK 5 pun ikut berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran virus ini dengan cara home learning. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh warga SMAK 5 Penabur dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan aplikasi virtual seperti Google Classroom, Google Meeting, Zoom Meeting, dan Moodle. Guru bisa dengan mudah memberikan materi kepada siswa dan siswa pun bisa dengan mudah mengerjakan tugas. Proses ini cukup baru dan berbeda dari kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Bahkan masih memerlukan banyak sekali adaptasi dari kedua belah pihak, baik dari siswa maupun dari guru. Namun dapat dilihat bahwa nilai siswa relatif naik, dikarenakan tugas yang diberikan oleh guru seimbang dengan waktu pengerjaannya. Serta, siswa juga merasa lebih tenang karena diberikan interval istirahat sebanyak 60 menit. Secara keseluruhan, kegiatan home learning di SMAK 5 berjalan dengan baik dan lancar. Salam sejahtera, saya Pendeta Hosea, mewakili orang tua SMAK 5 Penabur Kelapa Gading. Sebagai orang tua, proses home learning yang dilakukan oleh SMAK 5 menurut saya sangat baik. Karena dalam kondisi yang tidak terduga, tiba-tiba harus menyiapkan proses pembelajaran melalui media online, namun proses belajar anak-anak hampir tidak ada bedanya dengan ketika mereka belajar di sekolah. Jadwal pelajaran dan jam pelajar tersusun dengan baik. Materi pelajaran oleh Bapak Ibu Guru tersampaikan dengan baik juga. Tugas yang diberikan juga membuat siswa semakin kreatif. Home learning menjadi sebuah berkat sekaligus tantangan, baik bagi guru maupun murid. Berkat, guru dan murid dapat pengalaman baru belajar mengajar secara online. Sistem belajar home learning memiliki efisiensi waktu lebih baik. Metode pelajaran yang disampaikan guru karena materinya disampaikan langsung tidak makan waktu banyak. Pada tahap penjelasan pada para murid, jika ada yang kesulitan, siswa dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk menanyakannya. Melalui media seperti Google Classroom dan Moodle, kegiatan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi secara digital. Tantangan bagi guru, bagaimana memberikan materi pelajaran mudah disampaikan dan menarik siswa untuk tetap tekun mengikuti pelajaran. Juga perlunya guru memperhatikan terkait kejujuran siswa saat mengerjakan soal, saat ulangan maupun pengambilan nilai yang lain. Sedangkan bagi siswa, bagaimana kreativitas mereka waktu mengerjakan tugas, terutama untuk tugas yang harus dipraktikkan, direkam dalam format video dengan mengandalkan media elektronik. Dan bila hal ini dibiasakan, tentu dapat menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat di masa depan. Sekian evaluasi kami. Terima kasih. Tuhan memberkati.